Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas teman-teman? Suara saya pada dengar? Benar, Pak. Oh iya, makasih ya. Ya mohon maaf ya udah menunggu lama karena ada keperluan sebentar tadi. Ya, alhamdulillah syukurlah kita masih bisa dipertemukan di sesi kuliah di pertemuan ke-12 kali ini ya. Langsung aja sambil menunggu yang lain, saya Mali. Untuk pertemuan ke-12 kali ini kita akan mengangkat topik tentang strategi sosial media ya, lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Ya, saya langsung mulai slide-nya aja. Di layar sudah terlihat belum nih PPT-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, oke, makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sosial media strategi ya. Saya lanjutan dari yang sosial media basic kemarin. Diawali dengan problem sosial media, di manakah sih yang paling tepat menurut Anda semua? Jadi ada 3C ya yang penting di sosial media basic dari review yang pertemuan kemarin. Jadi tentang konten, kapabilitas, dan kredibilitas. Nah, konten ini sendiri mengangkat tema tentang apa yang akan di-share, atau akan dikatakan atau akan diposting. Terus yang kapabilitas tentang apa yang dapat Anda lakukan. Terus tentang kredibilitas, tentang sosial media, tentang profil yang akan ditampilkan dari masing-masing akunnya. Terus yang penting adalah audiens. Ada audiens ya, siapakah mereka dan di manakah mereka akan berhubungan komunikasi secara online. Nah, tentang ini perbandingan antara Facebook lewat email, email tentang saluran komunikasi digital yang profesional yang lama ya, dan sekarang di Facebook atau Instagram ada dua platform. Yang ini contohnya dari email, ada view-nya lebih sedikit. Jika misalnya menggunakan Facebook, view-nya lebih banyak, bisa aja 2 kali klik, kalau berkali-kali klik ya. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari tampilan dari Facebook. Ini ada akunnya. Nah, keuntungannya koneksi yang otentik, yang real dengan audiens. Ada yang B2B, kalau misalnya perusahaan, di sini ada calon prospek, calon customer, sebagainya. Nah, 5 tipe dari seorang di sini. Ada raving fans ini yang viewer ya, melihat, terus akhirnya menjadi customer, terus prospek, terus bahkan menjadi suspek, atau bahkan tertarik dari postingan yang dilakukan. Itu bisa ini ya. Jadi ada yang diharapkan dari prospek, dari customer di sini ya. Ya, kredibilitas itu sendiri adanya potensial yang akan dilihat dari masing-masing profil yang kita punya. Jadi jangan sekali melakukan kesalahan tentang nggak adanya arah dalam konsep dari postingan, terus nggak ada konsistensi, nggak ada rencana, dan sebagainya. Nah, ini adalah tipe dari site sosial media ya. Kalau networking itu lebih ke Facebook, LinkedIn, sama Twitter. Terus foto sharing, di sini ada contohnya adalah Instagram yang mengawali. Terus video sharing, dan jelas
ada YouTube ya, sebagai pioner dan masih populer sampai dengan sekarang. Ya, ini contoh dari masing-masing platform. Di sini di Facebook, misalkan di sini ada akunnya McWish dari Amerika. Yang diposting adalah waktu post adalah foto, video, live video, live streaming. Frekuensinya postingnya itu per minggu 2 sampai 5 kali, tergantung kebutuhan mereka. Terus keuntungan terbesarnya yaitu adalah iklan, iklanan ya. Di sini juga ada sebenarnya Battery is Live, terus American Red Cross, itu warna merah, yang berhubungan dengan sosial ya. Nah, apa sih yang membuat konten itu shareable, bisa di-share sebaik dan sebagus, yaitu yang pertama useful, itu berguna, konten yang berguna, bermanfaat, apalagi yang bagi yang viewer yang membutuhkan itu akan sangat berdampak sekali. Terus engaging keterlibatan ya, keterlibatan dalam suatu postingan yang dilakukan. Jadi adanya komentar-komentar, like, share, dan sebagainya. Terus dari segi visual ini maksudnya adalah yang dapat dilihat, dipandang dengan enak, kapanpun, dan saat yang tepat. Ya. Terus emosional, itu menyebutkan emosional dari para pengikutnya ya. Jadi bisa keterlibatan dalam konten yang diposting. Nah, dengan visual itu sendiri, image dan video yang berkembang sangat penting ya dari visual di sosial media. Aspeknya yang pertama yaitu meng-create ya, mengkreasikan ide yang dimiliki. Terus yang kedua, tentang kutip dicintai dari orang ke orang, disukai dari orang ke orang. Yang ketiga yaitu adanya keberagaman visual, variasi ya. Lalu ya ini contoh aja, ada yang hubungan pertemanan. Nah, ini contoh untuk konten yang digunakan kembali di Facebook tentang men-set tujuan yang jelas sampai dengan profil page ya, halaman. Nah, sekarang tentang mitos dari sosial media yang ada di umum terjadi di masyarakat. Terus seperti contohnya di sini adalah sosial media akan replace ya, menggantikan semua media advertising yang ada sekarang. Itu nggak berarti dan nggak punya pengaruh penelitian yang signifikan tentang itu, karena terus untuk media advertising lainnya itu akan tetap terpakai menurut fungsinya masing-masing juga. Jadi sosial media nggak akan menggantikan media advertising lainnya, terutama perikalanan di media-media elektronik ya, di radio dan sebagainya, itu kan akan tetap berguna sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Sosial media free, iya. Kalau misalkan ada akun free, harus free, memang free, gratis ya. Tapi coba lihat di YouTube Ads, Instagram Ads, itu akan tetap berbayar ya. Jika akan menggunakan periklanan yang lebih luas, pangsa pasarnya dan sebagainya. Di sini penting ya, sosial media ini nggak berarti ya, karena sosial media pun kebanyakan sekarang didominasi oleh unsur pemasaran dan penjualan. Nah, bagaimana brand dari sosial media ini akan berguna? Jadi, jika pemasarnya ada yang memanfaatkan peluang yang dilakukan oleh sosial media, jadi harus memutuskan terlebih dahulu mau apa sih digunakan seperti itu, untuk kebutuhan apa sih. Jadi akan
lebih simpel untuk menentukan channel advertising yang diberikan dan yang akan digunakan untuk pelayanan pelanggannya dan sampai dengan meningkatkan pendapatan yang akan didapatkan dari sosial media yang dimiliki. Nah, ini sekarang tentang sosial media marketing. Jadi sosial media itu bukan hanya tren ya, tidak akan berlaku selamanya, terutama untuk kebutuhan promosi dan penjualan. Nah, jadi harus adanya aktivitas dalam memilih suatu platform sosial media yang ada. Jadi untuk yang bisnis itu digunakan Facebook bisa, terus Instagram sekarang nggak bisa selain foto sharing, video, dan menyebar luas. Ini ada YouTube. Dan pertanyaannya adalah jaringan dari customer manakah yang akan dituju dan dasar yang akan lebih banyak penggunanya. Gitu. Terus ini tentang menemukan tempat di mana orang-orang itu berkomunikasi dan berkoneksi. Terus ada segmen pasar sendiri untuk macam-macam platform ya. Jadi sekarang yang muncul TikTok, lebih ke arah generasi milenial sampai dengan teenager. Terus faktor dari influencer atau pengguna juga, influencer untuk suatu sosial media yang berpengaruh ya, khususnya dalam marketing untuk dapat digunakan sebagai booster dari produk yang dipromosikan. Ini bisa meng-create profil yang powerful ya, profil yang menarik. Jadi di sini contohnya orang dengan posisi yang atas, top manajemen, top eksekutif, bisa dengan foto yang menarik, berwibawa, dengan profilnya, profesinya yang disebutkan secara intinya untuk dapat menarik bagi koneksinya ya, khususnya di calon kliennya di sini. Upload foto yang jelas, foto yang bagus, yang menarik, yang cakep, gitu kan? Bisa dapat menarik untuk koneksi penggunanya dan pertemanannya ya. Terus ini misalkan upload header and background image ya, pasti ada suatu header, sub header yang harus diposting, jangan dibiarkan kosong, dan background image yang relevan dengan profesi seseorang tersebut, khususnya dengan profesi ya. Atau mungkin memasar, mungkin bisa produknya yang foto yang instagramable sebagainya. Terus belajar tentang fitur-fitur dan jaringan gitu ya, dengan network. Jadi bisa terapkan dari mana aja, tentang tips-tips gimana memposting konten yang menarik di sosial media, bisa tanya ada teman, terus mendownload ebook sebagai panduan, terus mencari blog-blog yang menawarkan panduan dari para ahli dan sebagainya. Terus itu start following member, terus memperbanyak member, follower, following, Instagram, terus teman di Facebook dan sebagainya, gitu ya, untuk menambah koneksi dari jaringan kita sendiri. Nah, setelah itu mendengarkan, listen. Maksudnya di sini adalah you will do yourself a work of good by observing how other behave and interact, yaitu mendengarkan apa yang topik-topik trending topik yang saat ini terjadi, terus tentang interaksi dan yang memiliki yang ada dari suatu konten postingan yang relevan gitu, dari profil kita sendiri. Terus endorse itu ini artinya adalah meningkatkan suatu boosting suatu
aspek ya, untuk profil untuk produk lewat biasanya melalui orang lain untuk dapat membantu pencapaian dari pemasaran yang kita lakukan. Terus di sini ada share di sini berarti kalau misalkan postingan kita disukai banyak orang, di-share banyak orang, nah pasti postingan itu akan lebih banyak dilihat ya, dari view banyak orang juga, dan tujuan kita untuk menambah market share-nya juga akan tercapai. Terus komen yang jelas, banyak komen yang dari postingan yang kita lakukan itu secara otomatis konten yang kita posting itu menarik bagi orang lain. Makanya mereka menyampaikan komennya dan bisa berlanjut pada following up jika misalkan mau untuk produk bisa konversi menjadi penjualan juga. Terus join grup ini akan menambah kasana dari profil atau akun yang kita punyai melalui grup-grup yang berkaitan. Terus setelah itu lebih konsisten dalam hal sosial media, konsisten lagi sering-sering untuk misalkan dan aspek pemasaran, sering-sering posting, sering konsisten, jangan biarkan akun tersebut kosong ya, dan berarti kosong, jadi nggak diurus, harus telaten dalam hal merawat penggunaan akun sosial media. Dan bis produk ini berhubungan dengan ini ya, speak promo. Jadi the more you pitch about the brand tertentu, the more you will be rejected. Jadi jangan bisa terlalu banyak untuk meniru ya, meniru untuk jika promosi dari produk lainnya. Terus frontal dalam hal diskon. Jadi mencoba soft selling. Jangan kamu dari hard selling aja dari sosial media itu gak bagus. Bisa dengan diakali dengan trik-trik untuk memposting suatu kegunaan yang berhubungan dengan produk tersebut. Jadi gak hanya jualan terus saya membuka bosen, kan posting tentang sesuatu yang di samping penjualan yang kita lakukan tapi bawah bagi orang lain, misalkan hasil produknya, terus apa yang dilakukan perusahaan tentang program social responsibility-nya atau CSR-nya dan sebagainya. Gitu. Terus itu mempengaruhi seorang untuk menemukanmu. Jadi di sosial media punya untuk akun sosial media yang lain, misalkan di Facebook bisa mencantumkan akun blognya, sosmednya dan sebagainya agar bisa dijelajahi lebih luas tentang profil yang akan dituju. Terus be real, don't try to be anything other than yourself on social media. Jadilah dirimu sendiri di sosial media, jangan meniru atau menduplikat ya orang lain atau profil lain. Be real of yourself gitu. Adopsi boleh, cuman bisa dimodifikasi menjadi apa yang akan diinginkan. Nah, ini sosial media channel untuk bisnis ada yang contohnya ada Facebook, Twitter, dan LinkedIn ya. Yang sekarang masih menjadi trending topik yaitu LinkedIn untuk kegiatan bisnis ya. Ini untuk perbandingannya Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Dan ini sendiri yaitu profesional profesional biasanya terkait dengan postingan-postingan tentang hubungan kerja sebagainya. Itu best use for individual to share information, connect and idea about the newsfeed or group. Kalau Facebook sendiri itu good for personalizing content, developing and interacting directly with stakeholder on your page or personally drop on individual account. Itu kalau dia sendiri itu good for connecting with individual, finding those with similar interest and sharing. Dia pernah Facebook masuk ke
Ini contoh-contohnya aja, data postingan. Nah, perbandingan dari Facebook itu sendiri, contoh kata dari untuk segi advertising, teksnya, kita menuju Facebook Ads, untuk halaman sendiri ada Facebook yang berbayar ya. Terus setelah itu kalau aplikasinya untuk personal profile atau menggunakan apps juga, terus minimum friend dalam konten page itu lebih dari 1000, kalau dalam konten itu lebih dari 500 ya. Contoh-contohnya aja. Ini adalah kelemahannya, seperti basic self acquisition, yaitu pengaturan awal, pembuatan awal akun mudah, dari mudah, terus kualitas untuk sharing yang besar, terus measurement tools itu untuk pengukuran review dan sebagainya itu termasuk ya. Itu kalau di sini seperti difficult to content seen by everyone. Itu jadi dengan mengaturannya nanti ya, publik atau mana sebagainya. Terus more consumer dan produksi ini lebih baik, bisnis lebih baik dikesampingkan dalam hal Facebook ya. Nah, ini contohnya aja. Nah, ini contoh akunnya juga, untuk akun dari luar ya. Ini akun dari Smartpack. Oke, dicantumkan juga untuk akun sosial media yang lain yang dipunyai. Juga, nah kalau Twitter sekarang, ini tekannya it's about relationship ya, dengan network casting. Tidak ada penyiaran, contohnya analoginya Twitter seperti ini. Nah, ini perbedaan kekurangannya. Nah, kalau Twitter seperti isi setup, itu pengaturan awal yang sangat mudah. Terus create for media outreach, make it for local business ya, skala kecil untuk kecil, terus triggernya lebih mudah juga gitu. Terus kekurangan utamanya yaitu banyak spam di akun Twitter, terus not owned but rent space, jadi nggak memiliki, tapi space-nya itu di dalam tanda kutip disewakan ya. Terus menghabiskan lebih banyak waktu Twitter. Ini contoh akun Twitter itu juga, Twitter ya adalah akun-akun Twitter sini seperti Dex, kita bisa posting sekarang, tapi terbatas pada jumlah karakter ya di Twitter ini. Terus saya itu LinkedIn adalah LinkedIn website teknologi seperti ini. Penggunanya LinkedIn di suatu negara di dunia menggunakan untuk bisnis ya. Kalau LinkedIn ini udah fokus dan orientasinya. Nah, itu sendiri koneksinya itu degree connection, dan sama dengan grup all to connect with you gitu. Si grup untuk connect ke pribadi seseorang juga lebih mudah. Ini perbandingan LinkedIn sendiri. Terus ada beberapa user content di sini, ada company page, terus grup, atau terus personal profile, terus LinkedIn ads ya, LinkedIn advertising. Jadi feature bentuknya sendiri, kalau company page bentuknya sendiri adalah tentang highlight jobs, pekerjaan, terus jasa, terus produk. Terus kalau personal profile di fiturnya sendiri, semua jenis apps yang ada, terus ways to highlight experience. Jadi cara untuk menunjukkan profil utama atau CV ya,
FYP dari seseorang. Terus apa yang diposting jika kamu di page itu ada foto, video, teks, link sama dengan yang lainnya ya. Kalau advertising lebih ke foto image. Jadi fitur-fiturnya bikin yourself, terus fitur blog, post updates, bikin availability, vertical area, terus relationship yang memperkuat hubungan dengan kontak. Terus kekurangannya ya ini yaitu HP visible by designs itu segi terlihatnya dari posisi jari lebih tinggi di LinkedIn. Terus use by general executive bisa pakai oleh orang-orang bisnis ya, orang-orang bekerja. Terus kelemahannya di sini adalah not as much time spent on LinkedIn by members. Itu untuk segi dari pekerjaan aja ya. Kalau segi dari sharing berbagi the fun itu digunakan di sosial media yang jenis lain. Sharing ini juga profile, as if image, link inserts, terus feed blog and presentation itu ya profile. Jadi ininya menunjukkan profil diri dalam hal pekerjaan lah, mempromosikan diri. Dan nanti menjual diri ya untuk bidang pekerjaan. Oke, contoh-contoh akunnya ini di Twitter. Nah, what's next? Ini ada Instagram, Pinterest, video sama Tumblr. Terus ini mungkin lebih ke Instagram ya. Di sini kita buat sharing stories, lebih bercerita tentang sharing dengan pengalaman pribadi ya. Sekarang ini lebih beragam juga di Instagram. Pinterest ini sebuah data value, tagline-nya bukan jualan, yaitu lebih menawarkan foto-foto yang bermakna atau berarti ya, foto yang lebih bercerita lah. Video Tumblr sendiri, kalau Tumblr itu support storytelling, buat promotion itu jadi bercerita tentang aktivitas dilakukan seperti olahraga dan sebagainya. Terus promosinya kurang ya di Tumblr ini. Nah, tujuan yang akan dicapai dalam sosial media bisnis itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek tentang penganggaran. Itu anggaran yang dikeluarkan sini adalah seperti ada untuk periklanan produk melalui ads dari platform media ya, seperti YouTube Ads, terus Instagram Ads sebagainya, itu menggunakan biaya lebih dapat menjangkau pangkasan yang dituju. Terus kemudian waktu dari tayangan, dari pembuatan produksi konten dan sebagainya yang harus diperhatikan. Terus advertise kalian dari tim internal atau sekarang sosial media staff dari suatu perusahaan. Terus pembuatan konten jangka panjang dari penggunaan sosial media, banyak tren saja. Terus channel yang itu luas ya, grup, viewer, follower, sebagainya, yang member harus diperbanyak, khususnya jika ingin segi promosi dalam bisnis itu berhasil. Ini ada 10 komitmen yang 10 aspek yang harus diperhatikan dalam sosial media. Ini ada focus on people, teknologi, sampai dengan be in it for the long time. Jadi menjadikan yang postingan tersebut penggunaan sosial media bisa jangka panjang. Nah, ini saya jeda dulu ya teman-teman ya. Setelah ini bisa tolong masuk lagi, ada satu sesi lagi karena waktu ini mau habis ya. Tolong masuk lagi setelah ini ya. Oke, makasih. Makasih ya.
Oke, kita lanjutkan ya yang tadi. Di layar sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 10 commandments. Commandments itu perintah atau tips ya dalam sosial media. Ini ada. Yang pertama yaitu focus on people, not technology. Itu social media marketing is not a digital discipline. Fokus pada orangnya, bukan teknologi channelnya ya yang akan dituju. Jadi in order for brands to ensure lasting relevance and engagement in social media, it's critical that marketers build social media strategies around people motivation. Jadi fokus pada orang yang dituju, nah setelah itu memilih channel media yang pas ya. Terus yang kedua, build conversation not campaigns. Itu lebih banyak untuk percakapan ya. Batch juga perlu, tapi lebih banyak untuk interaksi tentang sesama member ya. Terus setelah itu ini ada pernyataan content is not a king. Konten bukanlah satu-satunya, konten bukanlah dalam kutip raja yang di sini ya, sebenarnya. Jadi yang dimaksud sini adalah conversation is a king. Pertama, content is just something to talk about. Itu ada media penyampaiannya, kontennya, tapi yang paling penting adalah interaksinya, percakapannya dari konten yang telah dibuat tadi. Itu jadi sama aja kalau misalnya udah bagus tapi nggak ada yang like, nggak ada yang komen, itu akan kurang berarti, apalagi di dunia bisnis ya. Terus yang ketiga adalah content is means not the end. Konten adalah artinya yang berarti dalam hal penyampaian aspirasi apa yang akan disampaikan, bukan menjadi akhirnya, bukan menjadi suatu akhir. Jadi however bagaimanapun juga it's a critical that this content all contributes towards a broader conversation agenda, and marketers need to give a special attention to sequencing different activities to ensure conversation evolve yang dilibatkan sebagai hasrat dalam hal percakapannya, itu alatnya ya. Terus add value to the audience life, yang maksud di sini adalah menambahkan arti atau nilai untuk kehidupan dari audiens ini dalam prospek yang akan menjadi customer ya dalam dunia bisnis. Terus listening atau pendengaran is the new shouting. Pokoknya di sini adalah people use social network to talk about the things that matter to them. In doing so, they share a wealth of information, the interest, ketertarikan, habits, laku, moods, even their brand preference. Di sisi basically available information is often worth just as much as and sometimes more than traditional market research. Ini perbedaan antara traditional market research dan online market research ya gitu. Terus ini spread the word, itu kata-kata yang berarti, jadi simply inviting people to like a page is really enough gitu. People need to understand what they will get in return for their time and effort gitu. Ini bagaimana caranya menyita waktu seorang untuk suka dan melihat dari postingan dari konten kita. Dia always be prepare, segalanya harus selalu dipersiapkan. Ini similarly brands sold a lot for nice price too and have planned in place to capitalize on social serendipity and unexpected opportunity. Gitu. Kesempatan yang selalu digunakan ya. Terus yang ke-8 mengukur progress, metode progress. Jadi social media marketing as a business investment, bisnis sebagai investment di sini yang diartikan, dan marketer sendiri harus dapat untuk mendemonstrasikan bagaimana nilai tambah dari suatu brand menjadi suatu berarti dalam suatu kegiatan periklanan.
pemasaran. Gitu. Measuring ROI, return on investment sendiri, needn't to be complicated, either simple before and after measurement of metrics tied to the original objective can provide its insights into whether activities are delivering on expectation. Itu harapan dari untuk pencapaian pengukuran ROI yang efektif ya di sini. Terus yang ke-9 yaitu optimize as you go. Jadi mengoptimasikan segi konten yang dibuat. As a result, marketer can adopt a test and learn approach, trialing different approach and adapting their strategy based on their result. Consequently, secara konsekuen, regular reporting should play a key part in a social media strategi. Ya. Terus itu ini ada suatu analogi, you can hire love, no, you just have to wait. Love dan come easy. Maksudnya love ini ya perhatian dari suatu, kalau misalnya dalam bisnis suatu customer nggak mudah. It's a game of give and take. Jadi analogi suatu permainan dan memberi, give and take ya, gitu. Dan memberi dan menerima. Gitu, ya. Dari The Supreme tahun 1966. Yang ke-10 ini be in it for the long time, long term ya, nggak panjang maksudnya. Jadi di sini social media melibatkan impulse building dedicated social media team. Jadi ada suatu tim sendiri yang mengurusi social media. Sekarang ini saat ini banyak perusahaan yang cari ya, social media team itu khusus mengurusi postingan untuk digital marketing online ya, karena digital marketing di sosial media yang dapat menambah dan memacu untuk penjualan secara offline-nya seperti di sini saat ini. Nah, ini ada spesifik strategi for social media. Contohnya sendiri adalah strategi butterfly and spider. Ini analogi aja ya, butterfly and spider, kupu-kupu dan laba-laba. Jika berdasarkan strategi, ini adalah fungsinya butterfly listen and joins conversation anywhere on the web and tends cenderung untuk membangun suatu meaningful relationship, hubungan yang berarti dalam jangka pendek. Jadi butterfly ya, jadi hinggap di suatu pohon, di suatu ranting, membangun dan berkomunikasi dalam di ranting tersebut. Itu jangka pendek aja, setelah itu dia terbang lagi ke tempat lain. Di sini analoginya, jadilah great listener. Terus conversation yang ditamakan, terus bagaimana sosial media yang akan dipakai sesuai peruntukannya ya, ini fungsinya. Terus it's about personality, be real about your personality. Terus return on investment itu harus diukur gitu dalam hal kegiatan promosi lewat sosial media. Nah, jika sepeda strategi di sini adalah analoginya, spider build one strong presence and focus on attracting customer to the top. Gitu. Jadi saling mendukung, nanti laba-laba membangun suatu titik yang kuat dan jaringan yang kuat dan fokus untuk menarik customer untuk ke jaringan sendiri. Laba-laba ini ke ini ya, jaringan laba-laba ya. Nah, yaitu slow starters. Jadi pembulaan yang slow, terus menarik perhatian seseorang, berisiko juga karena analogi jaring laba-laba ini juga cepat putus. Jadi harus lebih banyak membangun jaringan juga yang lebih luas agar jika salah satu titik koneksi yang terputus bisa berkomunikasi juga dan masih ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Terus are they really listening to me? Benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan, terus terkait dalam komunikasi yang penting. Nah, di sini adalah join wawasan yang plus build a hub, melibatkan diri dalam percakapan dan online strategi dan membangun hub
hubungan jaringan ya, pertemanan. Nah ini ada kombinasi dari spider sama butterfly, ada si butterfly tentang return on investment, kembali investasi. Yang pertama adalah distance to the audience, yang kedua strategi yang akan digunakan, terus yang ketiga build your hub, membangun komunikasi jaringan, yang keempat mendapatkan hasil yang signifikan, yang kelima listen lagi untuk evaluasi hasil yang telah didapatkan ya. Jika hasil itu sendiri sociable preference metrics ya, ini ada aplikasinya seperti Twitter, TweetDeck, terus social mention dan sebagainya. Terus how is your audience discussing your brand, itu sendiri yang berarti bagaimana audiens itu mendiskusikan brand yang diiklankan. Terus setelah itu melibatkan diri dalam percakapan sama pengguna. Terus menanyakan strategi yang perlu dipertanyakan ini, apakah tujuanmu, bagaimana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus setelah itu build buzz, generate awareness, membangun kesadaran, terus attract sales, penjualan yang atraktif, customer retention, dari customer, terus customer service, dan yang akan dijalankan. Terus build your hub ini terkait dengan membangun ini ya, hub dari laba-laba tadi. Ini contohnya yaitu akun dari Honda, ini mengenalkan seluruh produknya di sosial media, di Facebook dan sebagainya. Terus juga ini seperti yang akan dilakukan. Terus ini contohnya itu profil dalam LinkedIn juga, ini contoh akun LinkedIn hubungan suatu profil suatu eksekutif ya, seorang bereksekutif. Ini profil Facebook contohnya. Nah setelah itu jika semua dilakukan, maka akan mendapatkan hasil get results. Untuk pengukurannya ini ada online lead tracking system. Ini sistem tracking online ya, seperti ada contoh kliennya, ini ada aplikasi khusus ya. Ini ada contoh kliennya, terus tipenya, terus sumbernya dari mana, ada sosial media mana dari klien tersebut didapatkan, seperti Facebook, terus Google Content Network dan sebagainya. Terus kontaknya berapa, requestnya apa, berhubungan dengan customer service, terus statusnya gimana, adalah untuk jika customer tersebut untuk ada pertanyaan dan sebagainya ya, itu. Dan ini yang terakhir adalah tanggal kreatifnya apa dari satu konten yang dibuat gitu. Ini contohnya aja untuk grafiknya. Terus selanjutnya adalah spread your wings, keep listening. Jadi tetap listening dari segala hal, persoalan maupun trending topik yang menjadi gitu. Persoalannya yang tadi. Jadi evolusi dari penggunaan sosial media sendiri, yaitu yang pertama create your presence, membuat suatu profil yang menarik. Yang kedua join conversation, people get to know you, yaitu sendiri dalam percakapan dalam online agar seseorang juga mengenalmu. Terus yang ketiga share and produce content that people like to share themselves. Jadi ini yang sekarang akan topik yang diharapkan, yang topik yang menjadi viral ya. Terus yang keempat people get their own content about your brand, people feel they are your brand gitu. Jadi brand tersebut dapat melibatkan seseorang akan menjadi berguna bagi dirinya sendiri. Jadi ada 8 langkah untuk sukses di sosial media. Yang pertama define your business objectives ya,
mendefinisikan tujuan dari bisnis yang ada, visi misi dari bisnis. Yang kedua, monitor and investasi audience conversations. Yang ketiga, memahami motivasi dari audience sendiri yang berpengaruh pada konten yang akan dibuat. Yang keempat, mengidentifikasi bagaimana akan menambah nilai lebih atau nilai positif untuk dunia audiens yang akan dibutuhkan. Terus yang kelima, memilih platform yang cocok untuk strategi pemasaran dan penjualan. Yang keenam, strategi approach, pendekatan strategi akan dibuat menjadi nyata di sini. Yang ketujuh, mencoba menentukan strategi tersebut dan memonitor ya. Terus kalau berhasil bisa diperbarui dan diulangi lagi sampai dengan tujuan dan target penjualan itu tercapai. Itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bukan sosial media saya. Jadi kalau berkenan bisa di follow jadi teman ya. Baik, mungkin ada yang tanyakan teman-teman dari strategi sosial media kali ini, tema kali ini. Jangan lupa ya, ini presensinya di e-learning ya. Untuk materi yang tadi udah bisa di-download belum ya di e-learning ya? Sudah, Pak. Sudah. Mereka ada pertanyaan nggak? Presensinya jangan lupa di e-learning. Ini sebagian sudah ada yang ini itu ya ikut kuliah offline ya, yang mata kuliah selanjutnya ya. Iya, Pak. Ini insya Allah ini ya minggu depan ya di pertemuan ke-13 ya, untuk kuliah tatap muka di kuliah saya ini ya. Oke, siap, Pak. Ini kan nggak nih? Oh iya, saya tanya yang mata kuliah yang belum tatap muka, mata kuliah apa ya yang kalian ini ya ambil ya? Selain saya digital marketing ya. Entrepreneurship, Pak. Itu belum ini, belum tatap muka. Masih daring? Belum. Iya. Oh iya. Dosennya siapa Mas? Yang entrepreneurship. Bu Misti, Pak. Oh mesti ya. Iya, waktunya mungkin ya. Yang tugas video marketing kemarin ada yang kesusahan nggak? Teman-teman yang ada di ruang Zoom ini.
Kayaknya belum saya koreksi semua sih. Yang sudah saya koreksi yang pasti sudah saya nilai dan beri komentar ya. Dan itu. Tolong presensinya di learning ya, jangan lupa ya. Ini. Kemungkinan nanti di pertemuan selanjutnya ini ada tugas kelompok lagi ya. Yang kelompoknya juga saya harapkan juga sama ya di waktu tugas kelompok yang sebelumnya itu yang sebelum UTS itu. Baik, ada yang tanyakan atau ada yang ngasih masukan atau komentar teman-teman di sini? Tunggu sebentar ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kuliah kali ini saya akhiri dulu ya. Nanti kalau misalnya ditanyakan bisa lewat e-learning atau bisa hubungi saya sendiri, saya pribadi. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya atas kuliah kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Mohon maaf pada salah kata. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih.